Dan sampai hari ini ya beliau malah kalau kita dengar dan juga saya saksikan kalau ke kantor bahkan cuma naik Gojek begitu dari sini begitu dan kemana-mana dengan profil yang sangat sederhana sekali gitu. Dan terakhir saya kira yang kami lihat dan saksikan ya selalu membina hubungan baik, bahkan kami juniornya dibimbing untuk tetap konsisten ya berada pada ranah yang benar agar tidak salah mengambil satu keputusan, mengambil satu pandangan yang katakanlah memang keluar dari jalur atau pakem-pakem kode etik, apalagi dan beliau juga mengingatkan kami untuk tentu menjaga marwah ya, terutama kami dari beliau pendiri Indef begitu, menjaga marwah lembaga jauh lebih penting dibandingkan yang lain. Mungkin itu catatan dari kami mengenai profil senior kami Bang Faisal Basri. Oke, kalau dari Bapak mungkin sesama pengamat juga. Kita seumur ini ya, kita kenal Faisal itu mungkin tahun 87 kalau saya tidak salah. Saya masih pengurus harian di Yayasan Lembaga Konsumen. Nah, kalau ada persoalan ekonomi dengan urusan konsumen, kebijakan, saya selalu telepon Faisal. Saya tanya, soal ini bagaimana ininya secara ekonomi gitu. Jadi kita sering berhubungan. Terus berjalan kasus waktu kita membenahi busway Transjakarta, kita sama-sama ke Meksiko, ke Bogota, terus kemana lagi. Sama, memang saya kan di kebijakan ya, Faisal di ekonomi. Jadi kalau urusan ekonomi saya selalu kontak Faisal, termasuk bagaimana soal subsidi, ya kan, soal penugasan dan sebagainya. Itu saya tanya Faisal. Kemudian juga Faisal sama, kita di jalan ya, saya bilang di jalan, cuman Faisal lebih sering ikut demo daripada saya. Saya nggak tahan panas soalnya, bukan apa-apa ya. Jadi lama sekali kita bergaul dan sering ketemu di diskusi. Terakhir kami ketemu ketika Ketua IKN yang mundur itu ingin diskusi dengan kami berdua. Saya sudah, nah saat itu almarhum tuh batuk, saya bilang, Sal berhenti rokok dong, tuh ya, karena wah gue nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, gitu. Kan kita diskusi di KOR juga waktu itu soal subsidi, saya ingatkan masih lah, kalau nggak gue nggak bisa mikir gitu ya. Kita paham lah, ya. Tapi semangatnya itu yang saya kagumi. Terus datanya itu, data yang Faisal punya itu tidak mudah kita dapat. Ini temennya satu kantor pun jarang dikasih. Tapi saya biasanya lisan, ini benar mas, ini angkanya benar, oke, gitu ya. Jadi ya ekonom sih ya, ekonometrinya pasti kuat dan sebagainya. Kalau saya kan hanya di polisinya. Dia orang sederhana, kita sama-sama suka celana kaki ini saya masih pakai, karena Faisal tuh kemana-mana selalu celana kaki, cuman saya nggak pakai sepatu sandal. Kalau Faisal pakai sepatu sandal ya kemana-mana. Jadi santai tapi memang serius. Saya baru tahu kalau dia orang Tapanuli ketika baca nama keluarganya. Saya pikir orang dari mana gitu. Jadi memang kita tidak selalu sering jalan. Kadang-kadang juga kita berdebat. Biasalah ya. Tapi kita berdua sepakat tidak masuk ke pemerintahan, bukan apa-apa, karena ya kita menjaga bagaimana masyarakat ini bisa kita cerdaskan, kita berikan informasi-informasi yang layak, sisanya selain itu. Jadi buat saya kehilangan teman berdiskusi, teman jalan, teman segalanya lah ya. Kita sama-sama di jalanan, besar di jalan, dan kemudian seumur, dan Faisal sudah duluan. Jadi ya saya bilang selamat jalan sahabatku, dan semoga dilapangkan jalannya oleh Allah. Itu saja. Mendengar informasi. Di telepon Bu Sumrotin, mantan ketua YLKI, dia bilang, Faisal enggak loh. Jadi saya langsung sini pagi ini. Saya belum pernah ke sini karena biasanya kita kalau ketemu di rumahnya di Kebayoran dulu. Ya, tapi ya itu saya cukup kaget karena beberapa minggu lalu kami masih berdiskusi, ya jalannya memang gitu ya. Ya sudah, kita harus relakan. Itu sih. Kalau dari Bapak tahu Ya. gimana Pak? Putri beliau ya mengontak staf kantor begitu, dan baru memberitahukan ke saya dan beberapa teman begitu, yang kami dapatkan informasi beliau kena serangan jantung 2 hari lalu ya, dan sempat dirawat di rumah sakit, tetapi mungkin ya Allah berkehendak lain begitu ya. Memang beliau sudah punya masalah dengan jantungnya dan juga diabetes, jadi kalaupun ke kantor nggak lupa untuk bawa obat dan sebagainya begitu ya. Dan
menjaga betul untuk makanan begitu sebenarnya itu ya. Apa namanya ya, beliau juga tadi mungkin karena rokok dia senang karena berpikir gitu dan sedang berdiskusi di ruang terbuka santai dengan kolega maupun kami juniornya begitu. Oke, belum tahu juga ya, belum tahu. Juga kan dokter yang Ya, jawab sih. ya. Tapi saya ingatkan berkali-kali kami aktif di anti rokok dan sebagainya gitu. Tapi ya salah nggak apa-apa, banyak juga orang merokok sehat itu kan gitu sudah ya. jalannya ya. Tapi memang mungkin itu salah satu. Ya, Dan belum tahu ya. belum tahu juga. Tapi ya itu tadi saya nggak tahu cari penggantinya nih. Mudah-mudahan Ya. juniornya bisa gitu ya. Karena kita kehilangan kalau cuma Ya, data apa saja lah dia punya, tapi memang dia pegang data itu karena kan yang memberi pasti juga harus dilindungi ya. Saya pun kalau dapat saya harus lindungi. Itu aja sih. Berarti harapannya Harus. Harus ada yang lebih berani. kritis begitu Ya, ya. betul yang berani Seperti dan beliau gitu ya. beliau yang Jangan semua masuk ke politik, semua Ya, masuk ke betul. pemerintah, nanti kita publik nggak ada yang ya, bantu. kan belum banyak ekonom langsung berhadapan dengan RI1 kan. Ya itu nggak ada yang berani langsung kan berkonflik gitu dan ingat kasus itu dan waktu itu kan saya yang buka acara, beliau saya yang datangkan mitra ya, tapi ya itu cerminan bahwa kalau ya beliau mengatakan sesuatu pasti punya argumentasi, data, informasi yang sangat dalam ya di luar umum begitu dan itu mungkin yang tidak dimiliki oleh kami juniornya maupun teman-teman ekonom yang lain. Gitu. Jadi gini, Abang itu diundang sama petani dairy dari Sumatera Utara. Terakhir kegiatannya itu hari Rabu yang lalu, pekan lalu ya, bukan Rabu kemarin ya. Terus cerita Abang sendiri ketika saya besok hari Senin itu naik mobil tidak ber-AC, jadi pasang buka jendela ya selama 6 jam perjalanan Medan Dairy itu. Terus saya tanya makan durian karena dia penggemar durian, ada festival durian dan banyak makannya katanya gitu. Terus pulang hari Sabtu udah lemas, tapi tidak mau ke dokter. Abang saya itu agak malas ke dokter kalau nggak sakit sekali. Terus dia hari Senin keringat dingin, mukanya agak lain. Lalu dirayulah sama putrinya Nabila, putri satu-satunya di tengah. Anaknya 3. Nah, Nabila bilang, ayo ayah ke dokter. Baru mau ke dokter, kita bawa ke rumah sakit Mayapada Kuningan. Lalu ada dokter jantung mendeteksi ada kemungkinan jantung. Jadi mau di kateter. Tapi nggak stabil gula maupun ginjal. Jadi masuk ICU dulu deh biar stabil gitu ya. Hari Senin pagi itu, Senin siang lah. Lalu masuklah ICU sore hari. Hari ini sebenarnya semalam itu sudah membaik, udah mulai stabil. Hari ini rencana kateter 7:30 pagi. Saya udah bersiap untuk kateter untuk ke sana, tapi ternyata subuh tadi sudah nggak ada. Keluarga sempat sekitar 2 jam masa emergensinya. Sempat di kateter, dipasang ring 1 tapi tidak menyelamatkan lagi. Gitu kondisinya. Secara medis ya. Rencana pemakamannya kapan, Pak? Pemakamannya pada asar rencananya di tanah TMP Menteng Pulu, timpa dengan almarhum ayah yang tahun 81 sudah meninggal gitu. Pada asar karena manusia menunggu sulungnya dari Bangkok gitu ya. Mungkin sekitar jam 12 baru datang gitu anak sulungnya. Udah ada mungkin pejabat mungkin yang akan konfirmasi hadir begitu Pak, mungkin dari Saya Satu, barusan baru ngobrol baru ngambil dokumen makam ayah di di rumah ibu di Cijantung. Kata saudara-saudara ada protokol dari Kemenkeu Bu Sri Mulyani karena kan sama-sama dosen ekonomi dulu, sama-sama direktur LPM dulu. Bang Ical sebelum Sri Mulyani kepala LPM Lembaga Penjagaan Ekonomi Masyarakat itu Bang Ical, baru Mbak Ani gitu. Berarti yang baru sampai ke keluarga hanya Sri Mulyani aja nih? Yang saya dengar gitu, saya nggak tahu yang menteri lain ya.